Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Satria Wirayuda, NIM D 2018-1113, dari program studi komunikasi penyiaran Islam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama tentang zakat. Zakat ini adalah salah satu perintah yang terdapat dalam rukun Islam yang ketiga. Dari rukun Islam yang kelima, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan ibadah haji. Zakat ini adalah kewajiban syariat Islam bagi seluruh kaum muslimin yang mampu untuk menunaikan zakat, kecuali orang-orang yang memang tidak mampu untuk mengeluarkan zakatnya, seperti fakir miskin atau orang-orang yang tidak mempunyai harta yang berlebih. Kewajiban zakat ini tertuang dalam firman Allah yang dibarengi dengan pernyataan untuk menunaikan sholat. Terdapat 28 ayat yang menyatakan bahwa perintah sholat dan perintah zakat itu bersamaan. Seperti waqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sholat dan dirikanlah zakat. Oleh karena itu, kedudukan zakat ini sangat penting bagi kita kaum muslimin yang berkecukupan, yang mempunyai harta yang cukup untuk saling mempunyai rasa tolong-menolong antar sesama manusia. Selain itu, zakat ini juga yang pertama adalah untuk membuktikan atau mengimplementasikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan segala kenikmatan kesehatan, harta, kebahagiaan, dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah bukti kita sesama kaum muslimin atau sesama manusia untuk saling tolong menolong. Oleh karena itu, dalam Islam, zakat bukan berarti pajak, tapi zakat adalah bentuk pengabdian kita, sehingga hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah dan hubungan kita sama kaum muslimin atau ukhuwah Islamiyah dapat terjalin dengan baik. Itu untuk pertanyaan pertama. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, salah satunya adalah kaum Khawarij. Aliran ini merupakan golongan yang keluar dari barisan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Istilah Arabnya Khawarij artinya keluar dari golongan. Kaum ini sangat ekstrim sebab mereka menganggap keputusan Ali dan golongannya yang setuju berdamai dengan Muawiyah itu adalah kafir dan haram darahnya untuk dibunuh. Seperti halnya di masa kini kita lihat teroris. Teroris menganggap dirinya Islam dan menganggap orang lain yang tidak sesuai dengan golongannya halal untuk dibunuh. Jihad artinya. Bukan jihad, tetapi jahat sekali. Karena kita lihat perilaku atau kegiatannya. Yang kedua adalah Syiah. Syiah ini adalah seperti kebalikan dari Khawarij. Syiah ini fanatik sekali kepada Sayyidina Ali. Mereka memiliki pandangan tentang Islam, diantaranya menganggap bahwa Al-Quran itu sekarang mengalami perubahan dan pengurangan. Dia juga menafikan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman tidak pantas untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Rasulullah. Dan menurut mereka yang asli, Al-Quran itu ada di Al-Imam Al-Mastur atau Syiah Islamiyah. Nah, ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan keberagaman di Indonesia. Syiah ini sangat tidak mentolerir orang-orang yang berbeda dengannya. Mereka bisa juga mengkafirkan, mereka juga bisa menganggap bahwa bid'ah, dikit-dikit dolalah. Maka dari itu, di masa sekarang ini kita harus waspada tentang aliran-aliran atau ajaran-ajaran Islam yang memang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang kedua adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah golongan yang dikenal sangat rasionalitas atau mengandalkan akliyah. Orang-orang Islam yang berdosa besar atau memang kafir atau memiliki riwayat seperti pembunuhan atau dosa-dosa besar lainnya tidak dianggap kafir dan tidak ditempatkan di neraka selama-lamanya.
ada tempat lain yang dinamakan manzilah bainar manzilatain. Ini tempat di antara surga dan neraka. Ini sangat berbahaya sekali. Ya juga seperti mengingkari adanya syafaat Nabi Muhammad SAW, bahwa segala perbuatannya di dunia murni dan tidak ada syafaat lagi di akhirat kelak, dan hukum-hukum Allah dituntut untuk ditegakkan. Jika tidak ditegakkan maka ada konsekuensinya dari kaum Mu'tazilah. Ini sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selain itu, atau yang keempat adalah Qadariyah. Qadariyah adalah menganggap segala sesuatu itu berasal dari diri kita sendiri. Apapun kebaikan atau keburukan, kita mempunyai kuasa tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan baik atau buruk kita. Dan yang kelima adalah Jabariyah. Jabariyah adalah berbanding terbalik dari Qadariyah. Jabariyah ini kita tidak mempunyai kebebasan. Segala sesuatu diatur dan diawasi, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti wayang yang hanya digerak-gerakan. Perbuatan baik atau buruk semuanya adalah perintah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, atau yang seperti akidah atau aliran kita semua, kaum Nahdliyin maupun Muhammadiyah, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ini mempunyai petunjuk Nabi Muhammad, mempercayai atau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, sampai ulama-ulama dan kiai-kiai Ahlussunnah wal Jamaah yang menjelaskan kehidupan dengan Al-Quran atau tingkatan referensi untuk menentukan hukum, yakni Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Maka dari itu di masa kini ini kita harus percaya tentang aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang kita yakini itu benar, dan kita harus mengikuti di masa sekarang ini. Kalau nggak NU ya Muhammadiyah. Kalau saya sih NU. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah akan datang suatu zaman di mana manusia seperti memegang bara api di dalam tangannya. Itu mempunyai arti bahwa suatu saat manusia akan memegang bara api adalah seperti memegang agama, memegang keyakinan dan keimanannya di antara lingkungan atau circle kemaksiatan, circle tentang kemunafikan, circle tentang kefasikan. Bagaimana kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan mungkar sudah merajalela di dunia ini. Jika untuk menyebutkan 3 kegiatan, yang pertama adalah kegiatan pacaran, di mana circle sekarang banyak sekali orang berpacaran, padahal sudah dilarang la taqrabu zina innahu kana fahisha, tapi masih saja pacaran. Maka dari itu, apabila ada orang yang tidak pacaran dan merasa ia berkeyakinan di dalam agamanya bahwa itu dilarang, maka ia seperti menggenggam bara api. Ia harus mempertahankannya. Ia harus yakin dengan susah payah bahwa agama atau bara api tersebut bisa ia pegang, bisa ia genggam, sehingga bisa menyelamatkan dia di akhir kelak. Yang kedua adalah bagaimana circle narkoba, barang-barang berbahaya, barang-barang psikotropika yang berbaur di lingkungan kita. Kita harus bisa berpegang kepada agama kita, ibaratkan bara api tersebut. Yang ketiga yakni bagaimana sekarang ini zamannya saling menjelekkan satu sama lain, mengumbar aib sesama teman-teman kita, membicarakan hal yang jelek. Itu kita harus bisa berpegang teguh pada agama kita bahwa hal tersebut dilarang membicarakan orang lain, dilarang menggibah kejelekan orang lain. Kita harus bisa berprinsip bahwa kita bisa menjaga aib saudara-saudara kita. Itulah 3 contoh bagaimana kita bisa menggenggam bara api atau yang dinisbatkan sebagai agama. Kita harus bisa kuat, bisa tegar dengan keyakinan kita, agar kita bisa mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sekarang adalah tata cara tayamum. Pertama, letakkan tangan kepada dataran yang berdebu. Sudah, gosok, tiup langsung ke kepala, sama bacaan niat. Nawaitu tayamumat li istibahatis sholati fardlillahi ta'ala.
langsung basuhkan 1 kali dulu. Nah, jangan 2 kali, nanti debunya mustakmal, nggak bisa digunakan lagi. Lalu tempatkan di tempat yang berdebu yang berbeda dengan tepukan yang pertama tadi. Gosok, tiup. Lalu tangan bagian belakang dulu, set, gini sampai siku, lalu gini. Lalu satunya lagi, pegang dulu, terus bentar, nah nanti sampai tangan nih. Itu menurut mazhab Syafi'i, tapi kalau mazhab Maliki cuma sini aja, sampai pergelangan tangan gini aja. Mazhab Maliki. Nah, itu adalah tata cara tayamum. Setiap satu waktu sholat 1 kali tayamum. Jadi tayamum itu hanya digunakan untuk sekali sholat saja. Baik, selanjutnya adalah praktek sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazihil mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin fardalillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah praktek sholat jenazah untuk pria. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawalait wa barik li fima atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda wa innal zulma wa la yuzman adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaqtu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakkur raqabah aw it'amun fi yaumiddin masghabah yatiman za maghrabah aw miskinan za matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul maimanah alaihim narum. Bacaannya adalah la uqsimu bihadzal balad. La adalah mad jaiz. Uqsimu ada qalqalahnya, huruf alif bertemu dengan huruf qalqalah qa. Bihadzal mad tabi'i atau mad asli. Ba ketemu alif, ketemu ha. Dal balad ada alif lam qamariyah. Baladi ada qalqalah. Berarti wa anta khilum bihadzal ikhfa. Ada juga di sana ada ikhfa dan ada idhar. Itu adalah sedikit hukum bacaan dari surat Al-Balad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'un saqat wa idinat li rabbiha khuqat
وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وإذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظاهرا فسوف يدعو ثبورا ويسلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنا ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به يسيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب عليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الرحيم بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنحفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لتطعه واسجد واقترب. Baik, untuk pertanyaan terakhir, kita sebagai kaum muslimin harus bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia kita tetap damai, aman dari paham-paham radikalisme maupun dari terorisme maupun dari budaya-budaya barat yang masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Karena sebagian dari iman kita atau cinta kita kepada agama Islam harus bisa mencintai tanah air kita, seperti yang dicetuskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, yakni hubul waton minal iman, yakni cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, bagaimana kita harus bisa menerapkan kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila, yang di Pancasila itu adalah sebagai falsafah hidup negara bangsa, yakni Indonesia. Di dalamnya banyak sekali nilai-nilai ajaran agama Islam. Siapapun yang menolak Pancasila atau yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila seperti menjadi ideologi komunis, liberal maupun khilafah, maka kita sebagai umat Islam harus maju di garda terdepan untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Karena cinta kepada tanah air, membela tanah air adalah sebagian dari iman kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.